apa kabarnya pemirsa? Salam jumpa bersama saya Happy Anita. Kita ada di acara Dialog Parlemen bersama Ketua DPRD Kabupaten Kudus. Dan tema kita untuk pagi hari ini bersama lawan COVID-19 di Kudus dengan disiplin protokol kesehatan. Nah pemirsa, awal Juni 2021 lalu ini publik di tanah air ya semua tertuju ke Kabupaten Kudus. Kabupaten yang adem ayem ini tiba-tiba digegerkan dengan ledakan pasien COVID-19. Dalam hitungan hari, ribuan warga Kudus memenuhi sejumlah fasilitas kesehatan dan keluhannya mirip dengan gejala COVID-19. Nggak hanya menyasar masyarakat, ratusan tenaga kesehatan di sejumlah rumah sakit dan puskesmas juga ikut terpapar COVID-19. Nah, akibat kondisi tersebut, Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo bahkan meminta Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin untuk turun tangan dan meninjau langsung penanganan pasien dan menelusuri langsung penyebab terjadinya ledakan COVID-19. Pemerintah Kabupaten dan DPRD Kabupaten Kudus ini nggak tinggal diam. Berbagai langkah darurat dilakukan agar penularan COVID dapat dicegah dan pelayanan kepada pasien tetap berjalan maksimal. Selain menerapkan PPKM Mikro di sejumlah desa zona merah, Bupati bersama DPRD Kudus sepakat menghimbau kepada masyarakat untuk di rumah saja beberapa waktu dan menyiapkan sentral isolasi mandiri hingga memperkuat pelayanan rumah sakit dan puskesmas. Dan berjalannya waktu, data dari Dinas Kesehatan Kudus, kasus aktif COVID-19 di Kabupaten Kudus ini terus ya menunjukkan penurunan. Kasus aktif kini 243 pasien dari kasus aktif tertinggi pada 12 Juni 2021 yang mencapai 2.342 pasien. Sementara itu untuk kasus meninggal juga semakin menurun karena data per 26 Juli 2021 hanya ada tambahan 5 kasus sehingga total menjadi 1.278 orang. Sedangkan angka kesembuhan juga semakin bertambah. Pemerintah Kabupaten bersama DPRD Kudus sendiri hingga kini terus berupaya semaksimal mungkin agar penyebaran COVID-19 terus melandai. Tentu saja kerjasama dari seluruh lapisan masyarakat dengan disiplin menerapkan protokol pencegahan COVID-19 dengan menerapkan 5M untuk mempermudah masyarakat dalam menekan penyebaran COVID-19. Nah, saya sudah hadir di pagi hari ini yang luar biasa ada Ketua DPRD Kabupaten Kudus, Bapak Masan SEMM. Apa kabarnya Pak Masan? Baik, alhamdulillah. Sehat ya Pak ya? Sehat. Sehat dan makin makmur ini Pak ya. Oke, kita akan langsung aja ini Pak berbincang-bincang mengenai tema kita bersama lawan COVID-19 di Kudus dengan disiplin protokol kesehatan nih Pak. Nah Bapak dari hasil kunjungan kemarin ya Dewan ini untuk melihat kondisi Kabupaten Kudus setelah kemarin terjadi ledakan COVID-19 nih Pak. Ya. Bagaimana Pak untuk hasil kunjungannya Pak? Ketika kami melakukan istilahnya survei lapangan, kita akan terus bergerak bersama Forkopimda, saya, Pak Bupati, TNI, Polri, Kejaksaan, semuanya Forkopimda turun lapangan melihat secara langsung. Memang pada saat itu kondisinya ngeri sekali. Bagaimana ketika kita melihat orang sudah sesak nafas, harus dibawa ke rumah sakitnya penuh, antri di mobil dan lain sebagainya. Itu ngeri sekali lah. Saya membayangkan ya memang waktu itu kayak seperti yang di medsos itu kok kayak di India gitu ya. Benar. Jadi makanya berita itu bisa menjadi heboh di seluruh Nusantara ini bahwa Kudus itu wah sangat ngeri. Bahkan saya ditelepon dari banyak teman saya, bagaimana kondisinya Kudus dan lain sebagainya. Ya intinya kita waktu itu ya seksi untuk diberitakan secara nasional. Ya memang kondisi real lapangan seluruh rumah sakit kita penuh dan alhamdulillah ada kebijakan-kebijakan yang memang dibantu dari pemerintah pusat untuk menangani penurunan COVID-19 yang ada di Kabupaten Kudus.
Berarti pas boomingnya ini Dewan terus langsung memantau ya Pak ya? Terus kita lakukan terus ke lapangan, bahkan saya bersama seluruh 45 anggota DPRD terus melakukan sosialisasi ke masyarakat, turun langsung ke masyarakat, ke tempat-tempat kerumunan misalnya pasar, mall, swalayan. Itu kita lakukan sosialisasi, edukasi, pembagian masker, membangun kesadaran masyarakat untuk tetap sadar memakai protokol kesehatan. Ini perjuangan banget Pak ya, karena pas meledak-meledaknya itu kan kita harusnya keep ya, tapi kan kita harus tetap turun ke masyarakat nih Pak ya. Ya itu sudah effort menjadi kewajiban kita sebagai wakil rakyat ya, yang tentunya kita harus hadir di tengah-tengah mereka. Karena kalau kita takut terus siapa? Kan begitu. Jadi kita tidak boleh takut. Kita ya walaupun itu mengandung risiko tinggi, mengandung risiko kita terpapar, bahkan ada beberapa anggota saya yang terpapar, tapi ya tetap terus kita lakukan sosialisasi, edukasi kepada masyarakat, pendampingan dan lain sebagainya, agar apa? Betul-betul masyarakat ini merasa pemerintah hadir di tengah-tengah mereka. Ya? Oke. Pak, ada kabar yang memberitakan bahwa kemarin itu ledakan COVID-19 di Kudus adalah varian Delta. Dan juga tentunya rendahnya disiplin prokes di masyarakat Kudus ini Pak. Bagaimana Bapak menanggapinya nih Pak? Ya, jadi ada beberapa sampel yang memang dikirim dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah dan dianalisa itu hasilnya memang varian B1617 itu ya. B1617. Yang ada di India kalau tidak salah. Jadi varian itu ada dan memang kami melihatnya waktu itu penularannya cepat sekali. Luar biasa. Jadi secara kasat mata kita melihat orang meninggal di kampung-kampung saja setiap hari, sirine selalu ada ya. Sirine dari ambulan, riwah-riwi dan lain sebagainya itu kan cukup ya mencekam. Memang cukup bahasa saya cukup mencekam waktu itu. Jadi varian baru itu memang ada dan terus kita melakukan sosialisasi ke masyarakat. Operasi justisi, TNI, Polri, Satpol PP, Disub terus dilakukan. Karena memang pemerintah itu secara sendiri tidak mungkin bisa menyelesaikan persoalan ini tanpa peran serta masyarakat. Masyarakat sangat penting sekali perannya dalam hal ini ya, untuk sama-sama menjaga protokol kesehatan, karena virus ini kan belum ada obatnya. Iya, benar. Obatnya dari diri kita sendiri, kesadaran diri kita sendiri. Apa? Ya menjalankan protokol kesehatan itu. Sehingga ini cara yang paling ampuh untuk saat ini, dan tentunya sambil mengikuti vaksinasi yang diberikan oleh pemerintah. Kita alhamdulillah terus ini. Cuma memang saat ini masih ada kendala kekurangan vaksin. Ya kami berharap pada pemerintah pusat untuk segera karena ini masyarakat sudah semangat untuk vaksin. Ya kami berharap untuk Kabupaten Kudus bisa segera ini ya Pak segera dipenuhi kebutuhan vaksinnya biar cepat selesai sehingga nanti muncul herd immunity di Kabupaten Kudus. Berarti memang waktu itu kabar itu benar tentang prokes yang masih rendah ya Pak ya. Terus bagaimana Pak dengan dulu kan sempat meledak ya di awal Juni, kemudian di Juli ini sudah melanda ini Pak. Nah tentunya ada upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah dan juga DPRD dan juga pihak-pihak terkait nih Pak. Upaya-upaya apa saja yang sudah dilakukan oleh pemerintah dan DPRD dan juga pihak-pihak terkait? Bupati bersama seluruh jajaran Forkopimda membuat surat edaran. Ada surat edaran Bupati untuk 3 hari di rumah saja. 3 hari di rumah saja ya Pak ya? Terus dilanjutkan akhir pekan itu, Jumat, Sabtu, Minggu. Terus dilanjutkan lagi ada edaran Bupati di rumah saja 5 hari kalau tidak salah itu ya. Jadi
ada beberapa upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah, termasuk juga penyekatan Ya di beberapa titik agar mengurangi mobilitas masyarakat. Jadi kita lakukan penyekatan dan penutupan mall, dan termasuk juga pembatasan apa namanya kapasitas kapasitas untuk pasar dan lain sebagainya sesuai dengan anjuran pemerintah pusat. Dan tentu hal-hal yang terus kita lakukan memberikan sosialisasi kepada masyarakat, apakah itu penyelenggara pemerintahan tingkat desa, aparatur desa, Babinsa, Babin Kamtibmas, sampai kita mendapatkan bantuan BKO dari TNI Polri, terus melakukan operasi di lapangan agar masyarakat sadar penggunaan protokol kesehatan. Terus bagaimana kita mengumpulkan para tokoh agama, terus forum komunikasi antar umat beragama, kita kumpulkan, menyamakan persepsi bahwa saat ini kita ibadah dari rumah saja. Jadi bagaimana misalnya Jumatan, ya bisa sholat duhur, misalnya sholat wajib berjamaah di rumah, tidak harus berjamaah di masjid atau musola. Jadi itu selalu kita sampaikan, kita berikan pemahaman kepada seluruh tokoh agama agar ya sama-sama memahami bahwa ini adalah wabah yang harus kita selesaikan bersama. Yakin pemerintah tidak bisa menyelesaikan sendiri tanpa peran serta seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Kudus. Jadi memang perlu ada kerjasama ya Pak ya. Baik, ini semakin menarik saja perbincangan kita dan kita akan kembali lagi selain satu ini tetap di Dialog Parlemen bersama Ketua DPRD Kabupaten Kudus. Baik pemirsa, kita masih ada di Dialog Parlemen bersama Ketua DPRD Kabupaten Kudus. Dan kita tadi sudah berbincang-bincang bagaimana upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah, kemudian juga oleh DPRD Kabupaten Kudus bersama juga peran serta masyarakat. Dan ternyata ini memang harus ada peran serta ya Pak ya. Kerjasama dan sama-sama bekerja untuk bisa menurunkan COVID-19 di Kabupaten Kudus yang di Juni lalu sempat meledak dan sekarang ini sudah melandai. Kalau boleh tahu Pak, ini untuk data terakhir Pak di Kabupaten Kudus Pak untuk angka COVID-19 Bapak? Per data kemarin, jadi kasus aktif yang ada di Kabupaten Kudus hanya 235 orang. Oh 235. 235 orang dari pada saat boomingnya itu 2.300-an sekian. Keren ya, dari 2.000 sampai ke 200 ya Pak ya? 2.000-an sampai hari ini 235. Hari ini insya Allah sudah turun, ini data kemarin. Wah keren banget. Jadi ini adalah ya upaya kita bersama seluruh jajaran pemerintah, masyarakat, ya terus kita lakukan, jangan pernah lengah. Kemarin kita pada saat penyelenggaraan Hari Raya Idul Adha, kita juga agak deg-degan ini. Nanti kalau timbul kerumunan lagi, ledakan lagi ya. Terus kita gencarkan sosialisasi, kita beri pemahaman kepada masyarakat. Ayo tetap jaga protokol kesehatan. Walaupun memang tidak mudah untuk menyamakan persepsi bahwa bahwa ini menjadi tanggung jawab bersama. Jadi tidak semata-mata seluruhnya pemerintah. Upaya yang sudah kita lakukan, ya masyarakat kritis tetap ada. Pak, gimana Pak kok lampu dimatikan? Jalan-jalan disekat. Ini kan kita nggak bisa jualan dan lain sebagainya. Ya. Plus minus dari satu kebijakan pasti ada. Cocok tidak cocok pasti ada. Nah, itu yang tentunya
tidak ada satu penyelenggara pemerintahan yang ingin membuat masyarakatnya sengsara. Iya, benar. Ini demi kami memberi penjelasan kepada masyarakat, ini demi kesehatan bersama seluruh masyarakat Kudus agar sehat. Ya kita sementara ini prihatin karena kondisinya memang baru pandemi. Iya. Ya biar pandemi ini cepat berlalu, ya kita kerjasama, sama-sama bekerja, menangani ini bareng-bareng. Karena dengan bareng-bareng ini cepat selesai. Walaupun masih yang saat ini menjadi PR sampai dengan hari ini adalah bagaimana penyebaran berita hoax itu yang luar biasa. Masih terus ya, Pak. Bagaimana orang itu ketika sholat berjamaah tidak boleh berjarak, harus rapat. Itu kan kalau itu melanggar apa ya perintah untuk sholat dan lain sebagainya, itu kan hoax itu, termasuk bagaimana vaksin itu membahayakan dan lain sebagainya. Ini yang harus kita lawan hari ini. Berita hoax sudah ya kita harus melakukan melakukan sosialisasi biar masyarakat percaya, tidak percaya dengan hoax yang ada. Maka terus seluruh elemen yang ada di Kabupaten Kudus kami sampaikan untuk jangan cepat terus nge-share berita-berita yang tidak jelas sumbernya, yang berita-berita yang belum tentu kebenarannya. Itu jangan terus di-share. Bagaimana grup-grup WA sekarang banyak, Facebook dan lain sebagainya lah, itu yang harus kita antisipasi agar apa? Masyarakat tenang, tetap jaga protokol kesehatan, imunnya kuat. Bagaimana kalau tidak penting banget mengurangi mobilitas, nah itu yang terus kita lakukan di masyarakat, sehingga harapan kami dari penyelenggara pemerintahan ini terus turun sampai dengan kita betul-betul menjadi zona hijau atau sekarang dengan model level. Ini berarti zonanya apa nih Pak sekarang? Ini saat ini posisinya levelnya level 4. Level 4 ya, PPKM level 4 ya. Cuman kan kondisi di lapangan kemarin bersama Pak Menko Marifest, Pak Luhut Binsar Panjaitan itu menyampaikan bahwa kita level 2. Oh, kita udah level 2 Pak Kudus Pak ya? Beliau menyampaikan itu, cuma di SE-nya kita masih level 4. Masih level 4 ya. Cuma kondisi lapangan, alhamdulillah saat ini ya kondisi COVID aktif 235. Iya, dari 2000 dia 200 loh Pak, ini luar biasa loh. Hunian rumah sakit ini gimana yang nih Pak? dulu penuh semuanya, ini tinggal hanya 16%. Oh, keren. Tinggal tidak terlalu banyak. Artinya alhamdulillah bahwa kita bisa menurunkan, dan sekarang ini kita posisinya bisa membantu daerah sekitar yang mungkin saat ini baru booming. Kudus juga siap membantu daerah sekitar untuk penanganan COVID-19 dalam arti rumah sakit rujukan. Karena RSUD kita, Rumah Sakit Dr. Lukmonadi itu menjadi rumah sakit lini 1 yang alhamdulillah sudah berhasil, walaupun kemarin varian baru sudah berhasil menangani itu. Berhasil. Alhamdulillah sekarang ini pasien COVID di RSU tinggalannya berapa? Tinggal berapa aja kali ya? 30-an orang lah. 30-an orang ya? Enggak terlalu banyak. Kalau dulu kita penuh semuanya sampai di ngeri juga gitu kita. Kan ya. Ngeri juga kita. Kita lihat di media sih kita, Kudus seperti itu ya, gitu kan. Tapi sekarang luar biasa, dari 2000 ke 200 nih. Ini sukses luar biasa nih untuk pemerintah, juga DPRD dan juga pihak-pihak terkait yang sudah menangani nih Pak. Kalau untuk tingkat kesadaran prokes sendiri, masyarakat Kudus sudah baik ya Pak, berarti ya saat ini ya Pak? Ya terus kita lakukan, jangan sampai lengah. Jadi PR kita, dulu kan kita sudah pernah turun drastis, sudah pernah aman kita. Cuman ketika Hari Raya Idul Fitri, setelah itu meledak. Meledak, ya karena sudah pernah ada gelombang 2
jangan sampai ada gelombang berikutnya. Apalagi gelombang kehidupan ya. Artinya masyarakat ini harus sadar terus, jaga, jangan sampai kayak kemarin. Kalau kayak kemarin itu ya bagaimana setiap kampung, setiap desa, setiap subuh mendengar Berita berita ya Pak ya. duka, setiap pagi mendengar, dan satu desa sampai 2, 3, 5 orang, itu kan juga apa ya, sana berita duka, sini berita duka, wah, itu yang juga membangun secara otomatis masyarakat juga, oh iya ternyata memang virus ini ada, oh saya harus menjaga protokol kesehatan. Nah walaupun ya memang terus kita ingatkan, kalau tidak kita ingatkan ya memang posisi masyarakat saya memahami ini kan sudah terlalu lama. Iya, PPKM Jadi ya. bosen gitu. Kita ingin merdeka kayak dulu, tetapi ya harus terus kita lakukan pendampingan, sosialisasi, edukasi bahwa virus masih ada dan kita harus tetap protokol kesehatan. Berarti PPKM kemarin ini cukup ini ya Pak ya, berpengaruh juga ya Pak ya terhadap ini ya? Ya apa ya, cukup ketat juga di kita karena dari TNI Polri memberikan bantuan tenaga, BKO dari kepolisian dan TNI yang ditugaskan di desa-desa untuk ikut bareng-bareng mensosialisasikan bahwa prokes ini penting, bagaimana kalau misalnya ada kerumunan dibubarkan, penyemprotan disinfektan, terus apa ya, terus melakukan patroli, memberikan kesadaran masyarakat, itu terus dilakukan. Maka ya itu baiknya sekarang ini pemerintahan desa yang terus menjaga itu. Jadi jangan sampai lengah, biar kita jangan sampai ada ledakan lagi. Oke, ini kan dari 2000 menjadi 200-an, ini kan luar biasa nih Pak. Ya. Nah mungkin ada upaya-upaya ke depan Pak yang akan mungkin dilakukan supaya ini tingkat apa ya COVID yang sekarang 200 tuh akhirnya jadi ini ya makin minim lagi seperti itu Pak. Ya kalau levelnya nanti bisa turun, tentunya kan ada kelonggaran-kelonggaran yang diberikan pemerintah kepada apakah itu pasar, mal, pelaku usaha dan lain sebagainya, kegiatan masyarakat dilakukan kelonggaran-kelonggaran. Kalau diberikan kelonggaran jangan terus abai. Jadi kelonggaran ini bagian dari bagaimana untuk percepatan pertumbuhan ekonomi yang ada di Kabupaten Kudus. Tetapi jangan pernah lupa, kalau ada kelonggaran terus mereka bebas merdeka, jangan. Ya harus tetap protokol kesehatan ini dijaga, dan tentunya kami bersama seluruh jajaran Forkopimda terus akan mengawal itu melalui aparat pemerintah desa, Babinsa, Babin Kaptibmas, Satpol PP, Dishub, terus akan kita lakukan pantauan di masyarakat agar protokol kesehatan ini tetap dijalankan. Oke, Pak Masan, saya mau mengulik sedikit pribadi Pak Masan ini. Kan ini ya Pak ya, dari ledakan itu Pak, ledakan COVID itu Pak Masan tetap aja melakukan ini ya Pak, turun ke bawah ini Pak. Terus badannya bisa fit ini apa nih Pak? Apanya ya, resepnya nih Pak? Saya dulu agak apa ya, saya karena melihat orang sakit saya kan ya nggak tega lah bagaimana kondisi masyarakat. Saya sampai masuk ke ruangan khusus penanganan COVID tapi pakai APD saya. Itu waktu itu saya berani. Nah, terus akhirnya saya kena sendiri. Oh, kena sendiri. Di terpapar akhir ya? awal tahun kemarin saya kena terpapar. Dan alhamdulillah saya di RSUD dirawat baik selama 9 hari lah. Di rumah 9 hari, 21 hari perawatan dan alhamdulillah terus sembuh. Tetapi beban tanggung jawab kita sebagai wakil rakyat, ya itu sudah menjadi kewajiban. Kita harus turun melakukan sosialisasi edukasi agar masyarakat kita sehat. Ya, bagaimana
kita menjaga diri kita juga agar tetap sehat. Ya berkonsultasilah dengan dokter. Saya ini harus pakai vitamin apa, minum apa. Ya kita tidurnya juga walaupun tetap kurang kita. Tetap ya Pak ya, harus tetap kurang. Istirahat kita pasti kurang lah. Karena kita harus nggak peduli itu hari libur, hari apa siang malam kita terus lakukan operasi. Nah, itu yang tentunya ya sepinter-pinter kita untuk menjaga tetap diri kita sehat, minum vitamin, makan yang sehat, dan tentunya apa ya alhamdulillah sampai hari tetap ini sehat ya. Sehat. Oke, ini perjuangan, salah satu perjuangan dari wakil rakyat ya. Dan harapan Pak Masan ke depan ini untuk warga masyarakat Kudus ini Bapak. Harapan saya kepada seluruh masyarakat, yang pertama tetap jaga protokol kesehatan. Jangan lupa olahraga. Jadi apa yang diberikan anjuran oleh pemerintah laksanakan. Sudah nggak usah berpikir banyak ini itu. Apa yang diperintahkan oleh pemerintah yakin untuk kesehatan, untuk kebaikan seluruh masyarakat. Yang kedua, hindari share informasi berita yang tidak ada sumbernya yang jelas. Jadi berita-berita hoax, kalau memang belum paham, konsultasikan, tanyakan pada orang-orang yang berkompeten di bidang itu. Jadi jangan terus ada berita ini share, ada berita ini share. Tentunya itu akan menjadikan situasi gaduh dan fitnah itu lebih kejam. Nah, maka hindari itu. Jaga protokol kesehatan. Yang kedua, filter berita-berita yang memang tidak baik. Baik. Terima kasih Pak Masan. Sehat terus, tetap berjuang untuk rakyat. Siap. Terima kasih waktunya Pak Masan. Selamat bertugas kembali. Dan terima kasih untuk pemirsa yang sudah menyaksikan acara Dialog Parlemen bersama Ketua DPRD Kabupaten Kudus. Ingat, tetap jaga protokol pencegahan COVID-19 dengan 5M. Terima kasih, saya Happy Anita. Sampai jumpa.